Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10 AK1. Di sini Bu Ega mau ngasih penindasan dari pelatihannya Bu Ega yang kemarin selama 4 hari. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Di situ Bu Ega diajari 7 jurus BK. Ada 7, tapi di sini Bu Ega mau memaparin salah satunya. Yang pertama ini kenali potensi. Soalnya Bu Ega rasa kalian itu kan masuk ke SMK ya, otomatis kan pengennya bekerja. Lanjutannya itu pasti bayangan kalian pengennya bekerja. Jadi gak mungkin banget kalau semisal kalian akan merasa salah ngambil jurusan atau salah ngambil pekerjaan yang tidak sesuai sama dirimu sendiri. Gak sesuai sama kepribadianmu, gak sesuai sama gaya belajarmu, gak sesuai sama kecerdasan yang kamu miliki. Jadi penting banget buat kalian kenali potensimu. Cuma sebelum itu kita beda pengen, jadi biar nggak terlalu kaku banget, coba berdiri semuanya. Sudah? Kalian tahu lagu 1 ditambah 1? 1 ditambah 1 Tapi tolong itu kalau bisa meja sama kursi itu dijembarin, dilebarin. Kalau sudah, nanti kalian gak cuma pakai mulut aja nyanyinya, tapi pakai gerakan. kita nih juga karena juga Jadi gerakannya itu 1 ditambah 1. Udah pernah tahu? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. yang kita Gitu ya? Coba ya. Yuk, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, coba gue kompak sambil. Ya, kita YouTube Ya, yuk, bisa. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya. Jadi kalian itu tadi ketika praktek ada beberapa yang perlu banget melihat video, perlu banget langsung rasa sesuai dijelaskan, langsung perlu dicontohkan tapi langsung gerak. Ada yang seperti itu. Ketika Bu Ega mencontohkan, gini ya caranya gini, ada yang langsung menirukan, ada yang melihat dulu, ada yang mendengarkan. Itu gaya belajar. Tipe gaya belajar itu ada 3. Ada gaya belajar visual, audio visual,
Gaya belajar auditory, visual sama kinestetik. Kalau yang kinestetik dia langsung praktek. Ketika Boyega baru pertama kali ngajarin, nanti gerakannya gini-gini ya Cak. Itu yang anak yang langsung tiru kayak gitu, itu berarti dia kinestetik kemungkinan besar. Tapi kalau yang melihat belum bisa Boyega gerakannya kayak piye, berarti itu kemungkinan ada dua, entah dia visual melihat atau dia audio. Jadi di dan gaya belajar itu sebenarnya itu bisa menunjang kalian untuk memahami materi. Karena itu kan memang beberapa guru kadang itu kan ada yang full ceramah. Kalau dulu ya, zaman dulu kan full ceramah ya Cak. Tapi kalau sekarang itu kan udah ada teknologi. Jadi kayak pelajaran Pak Taufik seringnya pakainya proyektor. Jadi ada nampil terus juga mungkin juga ada videonya. Terus juga kalian harus praktek kayak pengalaman sila-sila Pancasila kayak gitu. Itu semuanya itu biar kalian semua tiga-tiganya ini tuh terpenuhi gaya belajarnya. Karena kalau semisal guru hanya memberikan satu saja gaya belajar, misal hanya audio saja, mendengarkan guru ngomong toh, itu nggak semua siswa itu bisa menerima. Jadi perlu banget adanya kombinasi antara ketiga gaya belajar ini. Melewati apa? Bisa lewati ini. Makanya juga ada presentasi kayak gitu. Presentasi pakai PPT, kalian kudu bikin Canva kayak aku biasanya kemarin. Kamu bikin Canva, kamu habis itu presentasi kayak gitu mau memaparkan. Ini juga kombinasi antara tiga gaya belajar itu. Dan di sini tidak hanya gaya belajar aja, tapi juga ada macam-macam. Ada gaya belajar di potensi itu ya Cak, ada yang namanya gaya belajar. Terus ada yang namanya kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu mungkin kalian dulu pernah mengenali. Ada 8 kecerdasan majemuk. 8 itu pasti kalian ada yang paling mendominasi. Entah itu salah satu atau salah dua yang paling mendominasi. Nih, kelihatan gak sih? Bagi bacain ya, cerdas visual spasial. Visual berarti melihat, membayangkan. Kamu kalau semisal ketika Boyega menjelaskan atau guru-guru yang menjelaskan, kemudian kamu langsung kegambar di pikiranmu, kayak kebayang, oh iya, berarti kamu kemungkinan besar adalah punya kecerdasan visual spasial. Nah, kamu mampu membayangkan. Kemudian yang kedua, cerdas naturalis. Natural, berarti kamu pintar alam. Berarti ketika kamu melihat kayak tumbuh-tumbuhan, hewan, secara tidak sadar kamu langsung koyok, oh ini tuh mamalia, oh ini tuh paku-pakuan. Naturalis. Kemudian cerdas kinestetik berarti bergerak. Kamu pintar kalau suruh olahraga, senam, atau kegiatan yang dia butuh gerak, praktek. Kamu pintar banget, menguasai banget. Berarti kinestetik, kamu punya kecerdasan kinestetik. Kemudian verbal linguistik, berbahasa. Kamu pintar banget ngomong. Kosakata, diksi, mubangka kamu itu banyak. Jadi kamu banyak ngomongnya itu, tapi ngomongnya juga nggak yang sembarangan di sini. Artinya ngomongmu itu juga ada maknanya. Kemudian ada cerdas logis matematis, sudah jelas berarti pinter ya, pinter matematika, logis juga. Nggak harus matematika juga, tapi kamu juga mampu untuk menganalisis sesuatu. Karena itu kan ada tugas analisa masalah kayak gitu. Nah itu kamu seneng itu dan kamu mampu menguasai itu lebih dari teman-temanmu yang lainnya. Kemudian selanjutnya cerdas musikal. Musikal bukan berarti kamu pintar nyanyi, enggak. Tapi kamu mampu membedakan nada dan ritme. Kayak misal nih ya, kamu itu mampu, oh ini tuh kayaknya tuh nada C, yang kunci A, kunci B kayak gitu. Kamu mampu mengenali itu. Nggak harus kamu pintar nyanyi ya, tidak harus. Dan kamu biasanya kalau orang yang cerdas musikal ini, biasanya dia jadi musisi atau pencipta lagu, pintar ngarang lagu.
mungkin ya ketika kalian kalau diem atau gitu-gitu, tapi itu tuh bentuk nada enak jadi kok kayak gitu loh, enggak yang ya apa. Jadi itu ketika nanti di masa depan kalau semisal ini dikembangkan, masih dia bisa jadi musisi atau musical. Terus kemudian cerdas interpersonal. Inter sama intra itu beda. Inter antar, intra dalam. Berarti interpersonal itu artinya kamu mampu memahami sesamamu. Kamu mampu, oh Iin, Wulan ini nggak seneng kayak gini, nggak seneng dibentak atau gimana. Dia mampu memposisikan. Itu inter antar. Tapi kalau intra di dalam, aku nggak suka nih misal dibentak. Makanya aku pegang Wulan biar ngomong sama orang yang bentar misalnya itu. Karena dia mampu mengenali dirinya sendiri. Pinter banget, ngerti kekuranganku, aku sendiri tahu kekuranganku, tahu kelebihanku, tahu pinter tuh gimana. Makanya aku ikut ekstra ini misalnya kayak gitu. Itu berarti kecerdasan intrapersonal. Tapi kalau inter berarti sesama. Gitu. Ini yang kecerdasan majemuk. Dan setiap kamu yang namanya majemuk itu lebih dari satu. Makanya nanti di akhir kita akan coba tes ya, Cak. Harapannya kamu ngisi tesnya itu dengan sungguh-sungguh. Tes itu nanti akan ngasih tahu kamu pertama gaya belajarmu apa. Nanti kedua kecerdasan majemukmu itu apa aja. Dan nanti selanjutnya ada yang namanya RISEC sama DISC. Ini empat-empatnya penting banget untuk kamu nanti ke karir, jenjang karir. Apalagi kalian, kita ini kan SMK. Kamu nanti kelas 11 itu ada magang. Magangmu nanti kan juga macam-macam. Ada yang magang di bank, BMS. Otomatis komunikasi sama orang lain. Harus pinter, cerdas, interpersonal. Nah, kalau kamu tidak pinter, interpersonal, otomatis nasabahmu mesti ngomong-ngomongan kayak gitu. Gak aku tambah baik, terus B. Selain interpersonal, otomatis kamu juga harus verbal linguistik. Ngomongmu banyak. Kalau semisal kamu jadi teller di BMS gitu ya, magang BMS, kamu irit ngomong meneng atau gitu, ya bocah-bocah sampai nabung ya males. Kayak enggak friendly, enggak enak kayak gitu. Mesti kamu males nih semisal kamu enggak itu. Mesti mending aku milih dari sopo-sopo nabung gitu. Kalau semisal kamu nanti magangnya ada di bagian, kan nanti kan ada di super skin juga, tapi bagian gudang, otomatis kamu harus cerdas, logis, matematis, karena kan di situ nanti kamu akan menganalisa pemasukannya, terus ada barangnya itu stoknya ada berapa, terus berarti penghasilannya itu berapa gitu. Ada hitung-hitungnya. Tapi jangan langsung bikin kamu koyo matematis di sini tuh nggak harus matematika banget gitu ya, caklok, sinkos tuh enggak, bukan itu. Tapi lebih ke kamu menganalisa sama kamu ngitungnya gitu. Seperti itu. Terus kemudian silakan yang sudah gue kirim linknya, coba kamu kerjakan yang pertama dulu, belajar dulu, silakan. Nanti kalau sudah selesai, Bu Ega kasih sticky notes, nanti kamu tulis di situ. Hasilnya apa? Cukup banyak ya, Cak, yang gaya belajarnya itu pernyataan toh aja, kamu tinggal klik aja. Itu pilih salah satu. Dalam? Pilih salah satu. Yes. Gaya belajar dulu yang dikerjakan. Gaya belajar dulu. Langsung mulai tes. Ikuti tes sekarang berarti. Betul. Antri yang Bu antri Ya ditunggu dulu. Yang sudah bisa langsung dikerjakan. Nanti hasilnya ditulis di sticky notes halaman pertama. Mereka kasih 2 lembar. Bu antri Bu. Link yang paling atas dicek dulu. Antri. Di.
ada 39 garis. Jadi kamu tempatin garis mana-mana. Di pas-pas kayak Ini Bu, satu ada aja. Bu, satunya aja. Dikasih nama. Piring ya kecil. Kok kecil ya Bu? Apa ya? Ya, apa? Dia dikasih nama satu aja. Satu kertas aja ditempel. Satunya masih kamu pegang. Masih aku gue. Siapa saya? Dua-dua kok semua kok. Mana kedua? Nikah. Saya lanjut aja nanti dulu. Oh Kaila, kamu ternyata double kali. Satu kertas saja yang ditempel, Son. Hanya satu aja. Itu tadi kanan kita. Ini punya siapa? Double Aska. Aska. Sasa sama dia. Misal ya, misalnya kayak gini. Kalau kamu orang yang kinestetik, itu biasanya anaknya nggak bisa diam.
Ya. Biasanya sukanya itu gerak. Misal ketika pembelajaran, orang yang kinestetik itu cenderung anak-anaknya yang nggak bisa diem di tempat duduk. Padahal mungkin kepengennya guru itu stay di tempat duduk, ojo pindah-pindah misalnya. Tapi jenenge kinestetik, pasti dia tidak ke sana, tidak ke sini. Entah mungkin gue mau pinjam padahal kan bisa toh, kalau misal selalu kamu bisa. Tapi kalau kinestetik itu enggak, pasti langsung pengennya dia nyamperin gitu. Karena dia nggak bisa diem. Akhirnya dimarahin. Contohnya lagi kalau orang yang auditory, berhubung dia pakai kupingnya, ketika audio menjelaskan dia tidak melihat, tapi koyok entah mundur, entah sambil nulis kayak gitu. Atau mungkin ketika belajar, saya jenenge belajar, harusnya kepengen orang tua itu kamu belajar, anak gak usah dengerin HP, gak usah dengerin musik, ngocok. Tapi orang yang auditory biasanya itu dia entah sambil lihat YouTube, entah apa namanya penjelasan ya, kadang kan YouTube ada penjelasannya gitu ya, entah sambil dengerin musik, terus akhirnya disenangi, kok ini sinau malah HP, timbul masalah. Kalau orang yang visual biasanya dia itu kan lebih cenderung pakai visualnya, lihatnya. Mungkin permasalahannya ada di ketika dia sedang pembelajaran seperti ini. Terus kok gurunya berhubung olahraga itu kan otomatis banyak kinestetiknya. Tapi kalau yang visual itu pasti kayak susah gitu untuk apa namanya langsung praktek, langsung tiba-tiba. Biasanya kan guru olahraga nyontohin sekali 2 kali begini gitu ya. Tapi kalau yang visual itu biasanya itu harus di ulang terus. Nah ini kan timbul masalah lagi. Oh ini jadi tak iso ya. Padahal harusnya ajarin dia itu bener-bener dia harus melihat kayak gitu loh. Karena visual. Nah ini timbul bentrok. Nah kamu di sini ini kan ada nih, kamu udah oke ya. Kamu apa sih visual, kinestetik, auditor atau apa-apa? Kamu pernah nggak sih ngalami permasalahan itu? Kalau pernah, coba kamu tulis di lembar yang kedua masalahnya itu apa? Singkat saja. Kamu pernah nggak ngalamin bentrok sama gaya belajar? Maksudnya dari tadi dari jelas ke kemarin berarti kan Bu masalah aku belajar cuma dalam Iya. Dari sini dalam. Oke, ganti aja. Instruksinya diganti saja. Oke. Jadi kayak belajar itu. Jadi kayak belajar itu. Kira-kira. Kamu lebih suka pembelajaran yang model bagaimana? Kamu lebih menyukai pembelajaran model bagaimana? Dijelasin. Misal, dalam kasih nama. Kamu lebih menyukai model belajar seperti apa? Presentasi, ceramah, praktek, atau yang lainnya? Atau analisa masalah? Atau mungkin kamu harus melakukan kunjungan? Biasanya kita juga kamu ada kunjungan ke museum itu juga belajar. Jadi kayak belajar, kamu lebih menyukai metode pembelajaran seperti apa? Berdasarkan, coba kamu analisa ya, berdasarkan gaya belajarmu yang kamu dapetin dari tes tadi. Gak dikasih nama ke Bu? Dikasih nama. Gaya belajarnya apa? Gimana gitu? Dari tadi dia belajar apa? Visual gitu. Nah, tuh visual kita cari berarti kombinasi antara melihat sama melakukan. Kira-kira kamu lebih menyukai metode belajarnya seperti apa? Auditor itu Berikan. Guru enak. Kalau visual kinestetik berarti kamu kombinasi ya, melihat sama melakukan apa?
berarti auditory visual. Nah, aku Dengar sama melihat. Bu, lah, Auditory kinestetik. Bu, aku. Mendengar sama melakukan. Bu, aku apa? Auditory kinestetik. Mendengar sama melakukan. AVK. Berarti ya kombinasi ketiganya yang paling tinggi. Aku kinestetik sih mana tinggi. Visualku tuh 12% loh. Berarti kinestetiknya yang dipakai. Presentasinya, presentase yang paling tinggi yang dipakai. Sudah, saya kalau sudah disimpan dulu kertasnya. Aku yang mulai di Oh, belum tempel. Mana? Oh ini yang Mira lebih suka metode belajar. Nanti gue tulisnya nanti. Sudah? Kalau sudah, Cak. Derek, Bu, aku pikir. Kalau sudah, coba kalian beralih ke link kedua, kecerdasan majemuk. Yang sudah langsung beralih ke link kedua, kecerdasan majemuk. Link nomor 2. Apa tuh? Sudah bisa buka linknya, Pak? Klik-klik lagi sama kayak tadi yang dia belajar, cuma tinggal klik ya. Cukup banyak juga persis kayak dia belajar bareng. Kecerdasan majemuk nanti yang kamu ketemu sama Lis, musikal, gitu. Apa? Tersirat. Tersirat itu berarti yang gak terus canggung. Kayak mode-mode. Sebuah mode. Sudah? Apa tuh yang metode belajar? Beralih ke kecerdasan majemuk. Gak ada linknya. Kerjakan linknya. Kalau sudah beralih ke link kecerdasan majemuk, kerjakan pernyataannya, asesmennya di dalam. Yang kenali potensi memang lebih banyak assessmentnya ya daripada 6 jenis yang lainnya. Karena kan ini juga butuh tes juga. Halo. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, di bawahmu itu kan kertasnya masih ada sisa ya. Di bawah yang belajarnya, kamu tulis hasilnya apa? Hasil itu sudah banyak. Yang sudah banyak nih, tak kasih kertas lagi dalam. Kembali. Ini.
di refresh. Nanti ulangi lagi. Iya. Ini. Sama aja. Itu problem udah bisa. Nyawa coba selesai. Sudah ya? Apa? Inter apa intra? Intra berarti dalam. Mampu Spasial apa? Spasial. spasial melihat membayangkan visual spasial itu. Berarti membayangkan melihat Intra bersama dalam. inter antar intra dalam. Tidak cocok. Soalnya kan memang Sudah ya? Belum. Yang belum? Tapi kamu udah dengar itu? Iya, Kak. Sudah ya, Ca? Di sini. Halo. Harapannya kalian kan berarti gue anggap tadi dari 2 tes ya tadi kamu sudah ngerti gaya belajarmu apa, kecerdasan macammu apa. Di sini, insya Allah kalau misal memang kamu benar-benar megang apa 2 ini, kamu bisa ngerti kamu harusnya gimana. Apalagi ini kan masih kelas 10 ya, masih kelas 10 masih baru memulai. Kamu juga kalau misal dari kecerdasanmu, misal aku cerdasan kinestetik, berarti kan kamu harus gerak. Entah itu ikut paski, entah itu ikut panjat atau pramuka, tapi yang berbau gerak, atau taekwondo atau tari. Tapi di sini, beda, kamu bisa menyalurkan itu dari potensimu ini. Kamunya itu bagaimana? Kamu bisa nyalurkan ke lot-lot, ke wadah-wadah, ke ruang-ruang yang itu sesuai ya, Maulinda. Gitu ya, Ca. Kayak untuk pertemuan kali ini, kenali potensi, semoga bermanfaat buat kalian. Mereka ucapkan terima